Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irsyad Al-Hajid dengan NIM 11820600103 dari Pendidikan Biologi semester 5C. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan beberapa hal mengenai struktur dan metabolisme protein. Mungkin supaya lebih jelasnya, video ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian. Apa yang dimaksud dengan metabolisme protein dan bagaimana strukturnya. Lalu yang kedua, mengapa metabolisme protein itu bisa terjadi. Yang ketiga, di mana metabolisme protein itu terjadi. Lalu yang keempat, kapan metabolisme itu berlangsung. Lalu yang terakhir, bagaimana proses terjadinya metabolisme itu berlangsung. Mungkin untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Wah. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, pembahasan kita akan mengenai pengertian, di mana protein sendiri adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein merupakan zat gizi yang sangat diperlukan tubuh karena di samping berperan penting dalam pembentukan dan pergantian sel, protein juga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Protein sendiri memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya pertumbuhan jaringan baru, metabolisme untuk energi, yang ketiga metabolisme ke dalam zat-zat vital dalam fungsi tubuh, yang keempat enzim-enzim yang esensial bagi fungsi tubuh yang normal, dan yang kelima adalah hormon-hormon tertentu. Kita lanjut kepada pengertian daripada metabolisme protein. Metabolisme adalah segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi besar yang membutuhkan energi atau disingkat ATP. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang melepaskan energi ATP. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara anabolisme dan katabolisme yaitu pada sektor membutuhkan energi dan juga melepaskan energi. Lanjut kepada proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transaminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis, asam-asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Metabolisme sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengkonversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Lalu yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Lalu yang terakhir, untuk mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya. Yang terakhir adalah pengertian dari struktur. Menurut KBBI, struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Jadi bisa dibilang struktur protein adalah zat-zat yang menyusun protein itu sendiri. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein ini disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan yang membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein meliputi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Yang pertama, struktur primer.
merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Nah, struktur primer ini terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Yang kedua, struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di samping sepanjang tulang belakang polipeptida. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Lanjut, yang ketiga, struktur tersier adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konformasi tiga dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Nah, struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Yang terakhir adalah struktur kuartener. Nah, struktur ini adalah gambaran dari pengaturan subunit atau parameter protein dalam ruang. Nah, struktur ini pun memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan ini yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuartener sering juga disebut dengan protein multimeri. Lanjut ke pembahasan kenapa dan kapan. Nah, metabolisme ini terjadi karena selama manusia hidup, selama itu pula lah ada reaksi kimia yang berlangsung. Nah, reaksi ini disebut dengan metabolisme. Metabolisme ini juga harus menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu diantaranya yang pertama, mengganti sel yang rusak. Yang kedua, jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Dan yang terakhir, menghasilkan energi. Lalu, di mana proses metabolisme ini terjadi? Sebetulnya hati merupakan salah satu organ tubuh yang menjadi tempat terjadinya reaksi katabolisme maupun anabolisme protein. Nah, asam-asam amino yang terbentuk dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Proses anabolik maupun katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Lalu bagaimana proses terjadinya metabolisme dalam tubuh? Protein dalam sel hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resistesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas yang menjadi protein. Nah, menariknya, dalam tubuh kita ada sekitar 1-2% protein mengalami penguraian setiap harinya. Lanjut, sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Secara umum, metabolisme protein dapat dilihat pada gambar ini. Nah, asam-asam amino yang berlebih tidak akan disimpan, tetapi akan diuraikan dengan cepat. Nah, di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protase dan peptidase. Protein intrasel sendiri akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Nah, selanjutnya, amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti ini yang disebutkan di atas adalah protein ekstrasel dan intrasel yang mana penguraiannya tidak memerlukan ATP.
Untuk protein yang berusia pendek dan abnormal, penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubiquitin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya, kerangka ini akan ikut dalam siklus asam sitrat dan gluconeogenesis. Nah, sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Jadi singkatnya, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus, dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.